sekarang terasa aneh. Tidak bisa disebut sulit, tapi tidak bisa juga disebut mudah. Kita berdiri di tengah lapangan kabut, di mana jalan terlihat samar-samar, tapi tidak pernah jelas kemana arahnya. Setiap langkah seperti maju, tapi hati kita bertanya, ini beneran maju atau jalan di tempat? Mari kita tarik garis dulu. Kehidupan modern ini penuh dengan paradoks. Dibilang serba mudah, teknologi membantu segalanya. Dulu, orang harus keluar rumah untuk sekedar beli makan. Sekarang cukup sentuh layar, makanan yang datang sendiri. Dulu, surat butuh berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk sampai pada penerimanya. Sekarang, cukup sentuh layar, pesan terkirim dalam sepersekian detik. Tapi anehnya, di tengah kemudahan itu, justru hidup terasa semakin rumit. Kalau kita bicara soal bekerja, teknologi memudahkan manusia dalam mencari uang. Ada peluang di internet, ada pasar global terbuka, mau jadi konten kreator, pedagang online, programmer, semua jalan terbuka lebar. Seakan-akan kehidupan memberi jalur tol yang panjang dan bebas hambatan. Tapi di balik itu, persaingan jadi tidak kasat mata dan jauh lebih brutal. Dulu, saingan kita hanya tetangga sebelah atau orang kampung sebelah. Sekarang, saingan bisa saja datang dari negara lain. Dulu, standar cukup adalah punya rumah dan makan 3 kali sehari. Sekarang, standar cukup ditentukan oleh algoritma TikTok. Betul, hidup jadi lebih mudah, tapi dalam kemudahan itu ada jebakan. Kita tidak pernah benar-benar merasa cukup. Kehidupan berubah dari sekedar bertahan menjadi perlombaan tanpa garis finish. Orang tua kita sering berkata bahwa kehidupan zaman sekarang lebih mudah dari zaman dulu. Ya, itu memang benar. Dari segi pendidikan, anak sekolah bisa belajar secara online dari YouTube atau platform lainnya. Mahasiswa bisa akses jurnal dari perpustakaan digital. Pekerja bisa remote work dari mana saja. Secara teknis semua fasilitas sudah ada. Tapi coba bayangkan, apakah dengan itu semua kita jadi lebih tenang? Justru sebaliknya, kita hidup dalam banjir informasi. Otak manusia dipaksa menyerap berita, tren, gosip, teori konspirasi, dan semua itu datang bertubi-tubi setiap detik. Akhirnya, bukan soal bisa atau tidak bisa, melainkan sanggup atau tidak sanggup menanggung laju perubahan. Disinilah letak absurdnya. Hidup tidak sulit, tapi terasa sulit. Karena yang kita lawan bukan lagi sekedar kebutuhan dasar, melainkan ekspektasi sosial, tuntutan standar hidup, dan percepatan zaman yang tidak memberi ruang untuk bernafas. Kalau dibandingkan dengan dulu, dunia berjalan seperti kereta uap, pelan, penuh jeda. Orang bisa hidup bertahun-tahun dengan pola yang sama. Generasi kakek nenek kita atau mungkin orang tua kita bekerja puluhan tahun di satu tempat dengan satu profesi sampai pensiun. Ada kestabilan, ada kepastian. Sekarang, dunia seperti roket yang lepas landas. Pekerjaan bisa hilang hanya karena munculnya aplikasi baru yang menggeser kemampuan manusia. Dan skill yang relevan hari ini bisa jadi besok jadi usang. Bahkan, relasi sosial ikut berubah. Pertemanan bisa hilang karena jarang muncul di notifikasi. Hubungan asmara bisa kandas hanya karena chat WhatsApp tidak dibalas. Cepatnya perubahan ini membuat manusia modern seakan hidup dalam ujian konstan. Kita dituntut beradaptasi terus-menerus. Masalahnya, adaptasi bukan hal yang ringan, butuh energi, mental, dan waktu. Ketika perubahan datang terlalu cepat, tubuh dan jiwa tidak sempat beristirahat. Maka lahirlah rasa menggantung. Kita tidak sepenuhnya gagal, tapi juga tidak sepenuhnya berhasil. Sedangkan sekarang, kita dimanja oleh banyak pilihan. Ironisnya, terlalu banyak pilihan justru melahirkan kebingungan. Seperti orang lapar yang dihadapkan ke meja prasmanan sepanjang jalan tol. Akhirnya justru bingung mau makan apa. Takut salah pilih, takut ketinggalan rasa. Jadi kalau ditanya lebih baik dulu atau sekarang, jawabannya bukan soal baik dan buruk. Jawabannya soal jenis penderitaan yang berbeda. Dulu, penderitaan lahir dari keterbatasan. Sekarang, penderitaan lahir dari kelimpahan. Jika sekarang semua terasa abu-abu, ini punya nama yang cukup akrab di psikologi, liminality. Keadaan di mana seseorang berada di antara dua fase. Tidak lagi di fase lama, tapi belum masuk sepenuhnya ke fase baru. Kita semua sekarang hidup dalam liminality global. Dunia lama sudah mati, tapi dunia baru belum selesai lahir. Akibatnya, hidup terasa menggantung. Kita punya akses ke segalanya, tapi tidak semua bisa kita genggam. Kita punya kemudahan luar biasa, tapi beban psikis juga berlipat. Kita punya kecepatan teknologi, tapi hati manusia tidak bisa berlari secepat mesin. Di sisi sosial, masyarakat sekarang terbelah. Ada yang adaptif, ada yang tertinggal, ada yang memilih menyerah. Maka muncullah kesenjangan bukan hanya ekonomi, tapi juga mental. Sebagian orang sukses mendayung di arus deras perubahan, sebagian lagi tenggelam, sebagian lagi hanya terapung-apung menunggu nasib.
Di sisi budaya, kita menyaksikan normalisasi absurd, bekerja melewati batas waktu dianggap ambisius, padahal sebenarnya hanyalah bentuk perbudakan modern. Istirahat dianggap malas, padahal tubuh memang butuh hening. Dan media sosial jadi panggung utama, di mana semua orang berusaha tampil kuat, padahal di balik layar banyak yang goyah. Jadi, inilah hidup kita sekarang. Tidak bisa dibilang sulit, tidak bisa juga dibilang tidak sulit. Segalanya berjalan cepat, kadang terlalu cepat. Dan di tengah percepatan itu, manusia modern belajar satu hal. Bertahan hidup bukan hanya soal punya uang, tapi juga punya mental yang kuat untuk menanggung ketidakjelasan. Kalau dulu orang takut pada kelaparan, sekarang manusia modern takut pada kekosongan makna. Hidup yang menggantung ini memaksa kita menata ulang definisi sukses, bahagia, dan cukup. Karena di dunia yang serba tidak jelas ini, mungkin satu-satunya kepastian adalah kita sedang belajar menjadi manusia di tengah ketidakpastian itu sendiri. Jika kita berbicara soal ketidakjelasan hidup sekarang, jangan lupa, negara pun ikut-ikutan menggantung. Janji politik datang seperti promo belanja online. Diskonnya heboh, tapi begitu barang datang tidak sesuai ekspektasi. Rakyat diberikan harapan akan sejahtera, tapi kenyataan di lapangan, harga pangan naik, pajak makin mencekik, lapangan kerja semakin sempit. Politik modern juga bergerak terlalu cepat. Hari ini trending soal korupsi, besok sudah tenggelam karena gosip artis. Sistem demokrasi yang seharusnya jadi wadah kepastian justru sering jadi panggung drama. Akhirnya rakyat hidup dalam paradoks. Katanya merdeka, tapi tetap tergantung. Katanya punya suara, tapi hanya sebatas angka dalam kotak suara. Ekonomi modern memberi kesan mudah, ada peluang di mana-mana, tapi kalau dilihat lebih dalam, sistemnya tetap sama, yaitu yang punya modal pasti menang. Startup bisa muncul cepat, tapi bisa mati cepat juga kalau tidak didukung modal yang besar. Pekerja dapat gaji UMR, sementara biaya hidup naik tidak kenal kompromi. Yang lebih parah, manusia modern dipaksa jadi konsumen permanen. Teknologi bukan cuma memberi solusi, tapi juga menciptakan kebutuhan baru. Smartphone yang masih bagus dianggap usang hanya karena versi terbaru keluar dan kapasitas penyimpanan tidak lagi mendukung. Disinilah ekonomi modern terasa licik. Hidup jadi sulit bukan karena kekurangan, tapi karena diciptakan untuk selalu merasa kurang. Jika semua aspek material sudah tersedia, kenapa hati manusia justru semakin gelisah? Disinilah dimensi spiritual muncul. Dahulu, orang berdoa karena berharap kebaikan dunia akhirat. Sekarang, orang berdoa karena cemas, karena takut tidak bisa mengejar standar hidup yang fana. Tempat ibadah semakin ramai, tapi bukan karena orang makin taat, melainkan karena butuh pegangan di tengah pusaran perubahan. Manusia modern berlari mengejar materi, tapi kemudian sadar bahwa kecepatan itu tidak memberi arti. Maka lahirlah generasi yang lapar makna, haus ketenangan, dan rindu kesederhanaan yang pernah dianggap kuno. Teknologi hari ini bukan sekedar alat, ia sudah jadi majikan. Ponsel bukan hanya benda mati, tapi bos kecil yang menentukan ritme hidup kita. Alarm bangun pagi, notifikasi kerja, pesan keluarga, email kantor, iklan belanja, hingga berita gosip, semua bercampur jadi satu layar di HP kita. Dulu, teknologi dianggap pembebas, memudahkan kerja, mempersingkat jarak. Sekarang ia justru jadi penjara transparan. Orang tidak lagi bekerja untuk hidup, melainkan hidup untuk online. Pekerjaan kantor berlanjut ke rumah lewat chat grup. Hubungan sosial direduksi jadi emoji. Privasi lenyap karena setiap langkah kita dilacak, direkam, dan diperdagangkan. Ironinya, semua ini kita terima dengan sukarela. Kita tahu sedang dimata-matai, tapi tetap menyerahkan data demi kemudahan. Kita tahu media sosial bikin stres, tapi tetap scroll sampai dini hari. Maka teknologi tanpa suara sudah menaklukkan kita, bukan lewat perang, tapi lewat kebiasaan. Hukum pada dasarnya adalah usaha manusia memberi kepastian, tapi di era percepatan ini, hukum selalu tertinggal. Regulasi datang setelah masalah membesar, bukan sebelum terjadinya masalah. Internet sudah jadi hutan liar, sementara regulasinya baru belajar alfabet. Contohnya, judi online, pinjaman online, perdagangan data pribadi. Semua berkembang liar lebih cepat daripada negara bisa mengaturnya. Akibatnya, rakyat jadi korban. Yang berkuasa bukan lagi undang-undang, melainkan algoritma. Di sisi lain, hukum juga sering tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang miskin dikejar karena salah parkir, yang kaya bebas jalan meski korupsi triliunan. Maka, manusia modern menghadapi ironi di tengah kecanggihan zaman. Kita masih hidup dalam hukum rimba. Hanya saja, kali ini hutannya digital. Kemajuan teknologi dan ekonomi ternyata menagih harga. Polusi udara, laut penuh plastik, iklim yang semakin
semakin tidak menentu. Dulu, manusia takut bencana alam. Sekarang, alam takut pada manusia. Generasi modern hidup dengan beban ganda. Di satu sisi, harus bertahan di tengah percepatan zaman. Di sisi lain, harus memikirkan masa depan planet yang semakin rapuh. Ironisnya, gaya hidup modern yang katanya memudahkan justru mempercepat kehancuran. Makanan instan penuh plastik, kendaraan pribadi menghasilkan polusi, industri digital butuh energi raksasa. Anak-anak sekarang mungkin tidak takut lapar, tapi bisa jadi mereka takut kehilangan rumah karena bumi semakin panas. Jadi, ketidakjelasan hidup modern ini tidak hanya soal pribadi, tapi juga soal keberlangsungan umat manusia secara kolektif. Kalau ditarik dari semua dimensi ini, sosial, budaya, psikologi, politik, ekonomi, spiritual, teknologi, hukum, lingkungan, satu benang merah muncul. Hidup modern adalah ketidakjelasan kolektif. Kita tidak tahu kemana dunia menuju. Kita hanya ikut arus sambil berusaha tidak tenggelam. Kita adalah generasi yang hidup di jembatan rapuh, meninggalkan dunia lama, tapi belum sampai ke dunia baru. Kita punya semua kemudahan, tapi tidak punya kepastian. Kita bisa terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia, tapi semakin sulit terhubung dengan diri sendiri. Mungkin inilah wajah sejati zaman ini. Sebuah dunia yang katanya maju, tapi sebenarnya masih belajar berjalan. Dan kita semua adalah percobaan manusia-manusia yang dituntut bertahan meski sering tak tahu untuk apa.